Selamat malam teman-teman. Hari ini kita mau diskusi tentang Selamat isu di malam. instansi terkait smart governance. Jadi, sebelum mulai, kita mau perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu ya. Saya Berliana Putri dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Saya Mustika Binar Bestari dari DPMD Kabupaten Mojokerto. Saya Rahel Widiarianti dari Bapeda Kabupaten Mojokerto. Saya Sabrina Windias Putri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto. Saya Rini Rizkia dari Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Jadi gimana, Rek? Mau giliran satu-satu ditunjuk atau mengajukan diri? Aku mengajukan diri, Mbak Berlin. Oke, oke Mbak, silakan. Eh, Mohon izin ya teman-teman, mau sharing tentang isu terkait smart government yang Mojokerto. Jadi isu yang ada itu yaitu tentang inovasi. Karena kan aku kan di bidang penelitian dan pengembangan. Jadi di sana itu ngurusin tentang inovasi-inovasi. Nah, isu yang ada itu waktu kita mengkoordinasi inovasi-inovasi itu belum adanya sarana untuk saran dan aduan terkait inovasi. Jadi kita langsung jalan gitu aja tanpa adanya sarannya gimana sih untuk memperbaiki. Selama ini soalnya tuh yang dari OPD sih. Jadi rajin-rajin mengumpulkan bukti dukung seperti itu. Isunya itu sih. Rencananya dari isu itu solusinya membuat seperti fitur untuk mendokumentasikan aduan dan saran biar bisa segera ditindaklanjuti dari aduan dan saran itu. Awalnya kan di Bapeda bidang Litbang itu punya yang namanya website tentang inovasi untuk publikasi inovasi gitu. Cuma ya itu masih terbatas karena masih baru. Gitu sih, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Loh Mbak, berarti kalau misalnya eh, inovasi itu kita apa sistematikanya emangnya kayak gimana sih sebelumnya ada website itu berarti? Sebelum ada website itu, jadi pelaporannya itu lewat apa namanya Google Doc, Google Sheet gitu. Hmm, Jadi kayak kurang terekap, terus kayak males gitu kan OPD ngisinya karena kan tampilannya aja kayak ribet gitu. Terus cuman kotak-kotak gitu kan. Itu sih.
Makanya ini ada website. Ini juga inovasinya Bapeda. Website tentang publikasi inovasi, cuman masih terbatas. Fiturnya belum belum lengkap itu. Kalau boleh menanggapi juga ya, Mbak ya. Kayak di dinas saya pun karena perencanaannya cuma satu ya. Jadi Mm-mm. kalau beberapa tugas sekaligus langsung berdatangan, jujur aja memang kewalahan gitu loh. Mm-mm. Jadi Iya betul. selain perencana pun nantinya akan ikut terseret gitu untuk membantu supaya tugas-tugas dari perencana itu bisa terkumpulkan sesuai dengan deadline, termasuk mungkin mengumpulkan inovasi-inovasi itu tadi atau pengisian data-datanya itu. Kalau ASN-nya pun yang agak gaptek, nah, seumpama ASN-nya itu agak gaptek karena mungkin sudah berumur, itu juga apa ya, nanti beliaunya kan juga kesulitan gitu. Apalagi kalau Google Doc atau gimana. Mm-mm. Jadi mungkin dengan adanya website yang dimaksud itu diharapkan memang lebih mempermudah pekerjaan para perencana di OPD-OPD lain gitu, Mbak. Iya, ya terima kasih sarannya. Karena kan apa namanya kita membuat website itu nggak semena-mena langsung buat terus langsung minta untuk OPD-OPD itu menjalankan itu enggak kan? Pasti ada sosialisasi, bimbingan teknis seperti itu. Jadi kami dari Litbang itu juga pengennya itu OPD-OPD itu aktif. Kalau kami mengundang sosialisasi, BIMTEK itu aktif. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Itu sih. Terima kasih sarannya. Mbak Rahel, saya boleh tanya? Boleh? Eh, Tadi kan Mbak Rahel menjelaskan terkait helpdesk. Nah, itu kalau misalkan dari suatu OPD melakukan pengaduan dan eh, bagaimana Bapeda meresponnya? Apakah melalui website tersebut atau bagaimana cara memberikan feedback? Oh Terima ya, kasih. oke. Jadi prosesnya itu fiturnya itu tetap setelah misalnya ada button untuk klik layanan pengaduan gitu ya. Nanti itu bakal muncul apa? Terus setelah ngisi form itu ngelinknya di tabel. Tabel itu nanti isinya daftar yang ngadu. Terus di sebelah kanannya itu nanti ada jawaban dari aduan atau saran dari teman-teman OPD. Nanti kalau mau tahu jawabannya, jadi klik lagi pilihan itu layanan pengaduannya. Di pokoknya nggak langsung bisa muncul notifikasi ya. Jadi pengembangannya itu bertahap. Sementara ini kita sediakan dulu apa namanya template-nya, kita sediakan dulu tempatnya gitu, tempat layanannya. Mungkin nanti bisa pengembangan lagi, munculkan notif kalau misalnya sudah dibalas, ditanggapi gitu. Seperti itu. Baik, Mbak Rahel. Apa ada lagi, Rek, yang mau menanggapi untuk isunya Mbak Rahel? Belum, belum. Lanjut Oke. dulu. Mau lanjut ke isu yang selanjutnya?
Lanjut. Oke. Siapa dulu? Aku Ah, boleh. oke. Eh, Sebagaimana yang kita ketahui ya, teman-teman, eh, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sama bagian kearsipan itu belum ada eh, digitalisasi. Jadi, sebelumnya pameran-pameran kearsipan pun dilakukan secara fisik. Karena untuk tempatnya pun kita belum memadai. Jadi harus apa namanya nebeng istilahnya ya, nebeng ke event-event mungkin diselenggarakan eh, di acara lain. Jadi yang mana arsip-arsip ini kan pastinya mempunyai nilai sebagai memori kolektif ataupun sumber pelajaran sejarah gitu. Jadi tanpa adanya digital, saya merasa akses masih terbatas, tidak bisa dilihat oleh halayak umum yang memang tidak mengetahui informasi waktu diadakannya pameran gitu, dan akses publiknya jadi terbatas. Apalagi di era perkembangan dan tuntutan smart governance ini, yang masyarakat harapkan yaitu layanan pastinya mudah diakses, eh, transparan juga gitu ya. Apalagi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kan berbasis inklusi sosial gitu ya. Bagaimana menurut teman-teman dengan adanya digitalisasi pameran arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Monggo kita. Saya mau izin menanggapi juga ya, Mbak ya. Ini nanti itu saya tuh udah beberapa kali ngelihat beberapa kayak pameran yang dia itu ada digitalnya, tapi kembali lagi itu juga eh, kadang-kadang terkendala di akses internetnya, baik dari instansi ataupun juga dari masyarakatnya sendiri. Terus juga pameran itu kalau misalnya dari segi digital, bagaimana caranya nanti kita bisa apa ya memberikan appeal ke si arsip itu biar masyarakat itu kayak merasa tertarik gitu loh untuk melihat pameran arsip ini. Arsip ini di sini maksudnya apa aja sih, Mbak? Jadi arsip itu eh, kayak apa ya? Sejarah yang ada bukti fisiknya, terutama di Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Jadi seumpama ada apa ya? Kalau contoh gampangnya yang global itu seumpama ada teks proklamasi seumpamanya, itu kan juga ada bukti fisiknya. Nah, itu kan bisa kita scan, kita upload di digital arsip tadi. Rencananya saya karena terinspirasi dari websitenya Andri, kalau teman-teman tahu, Arsip Nasional Republik Indonesia tentang pameran arsip statis, saya terinspirasi dari sana. Selain itu juga teman-teman perlu diketahui, eh, jumlah ASN di bidang kearsipan itu hanya sedikit, teman-teman. Jadi sudah banyak yang pensiun dari sebelum saya masuk pun. Jadi
sekarang setelah saya masuk itu ada PLT Kapit dan itu juga ada satu orang dan juga karsipnya 3 orang dan satu honorer seperti itu. Kondisinya memang apa ya, SDM-nya memang kurang. Jadi untuk membuat pun SDM setempat juga kita tidak ada ruang untuk pameran gitu. Hmm. Kondisinya seperti itu. Tapi untuk sekarang memangnya arsip yang dimiliki Kabupaten Mojokerto yang menurut Mbak menarik itu apa sih Mbak? Eh, Jujur saja ya teman-teman, untuk materi arsipnya saya belum dikasih, nya masih mengumpulkan sampai saat ini gitu. Dan memang ya, pemain latsar ini saya memang sudah diberitahu tentang inovasi ini seperti itu. Hmm. Dan rencananya memang akan direalisasikan gitu. Tapi targetnya untuk tahun depan, rencananya seperti itu. Jadi sambil mencari eh, materi untuk arsip-arsip yang akan diupload nantinya, ditampilkan secara online itu. Ya sih Mbak, menurut saya itu juga bagus untuk apa namanya lebih menggait minat masyarakat terhadap ya literasi, terhadap kearsipan karena sekarang itu semuanya udah berbasis digital kan. Kayak kadang-kadang orang ke perpustakaan juga jarang gitu loh karena udah ngelihat e-book, bahkan sekarang perpustakaan nasional aja ada ipusnasnya. Iya sih menurut aku Ya, itu betul, betul. bagus. Karena aku ya, Perpusnas itu sudah meluncurkan yang namanya English Light, tapi memang sekarang dalam tahap perkembangan. Memang dalam tahap perkembangan dan belum dipublikasikan dan belum bisa diakses secara bebas. Jadi masih lokal. Eh, Kalau yang basisnya itu di basisnya website ya, untuk English koleksi-koleksi buku yang dipunyai instansi ataupun di sekolah karena memang tujuan websitenya itu untuk digunakan yang mau mengadopsi website tersebut gitu. Jadi perpustakaan saya rasa memang karena dari Perpusnasnya sudah membuat website yang sedemikian rupa dan rapi juga, jadi saya beralih melihat apa yang kurang di Dinas Perpustakaan dan kearsipan, terutamanya ya di kearsipan itu tadi. Itu apa enggak jadi satu ya di website itu Mas? Maksudnya pamerannya itu dia jalan aplikasi sendiri atau dia bisa gabung sama websitenya yang perpustakaan yang udah ada itu? Gimana maksudnya? Rencananya website sendiri ya, karena rata-rata website pengembangan yang dibuat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu contohnya eh, website Sipjelita untuk permohonan pengajuan layanan ke Perpustakaan dan Kearsipan itu webnya sendiri. Jadi nantinya itu juga website sendiri, tidak gabung dengan website prof instansi adalah tanggapan tanyakan teman-teman. Mbak, Kalau mau izin, Mbak Rahel dulu. ya mau ini kan inovasi ya, inovasi pengennya untuk masyarakat. Ya, Nah, kira-kira setelah dibikin inovasi ini, itu gimana caranya masyarakat ini bisa tahu kalau di dinas apa?
perpustakaan dan kearsipan itu punya aplikasi ini loh. Gitu. Kira-kira upayanya apa ya yang bisa menggait pengguna, terutama masyarakat? Karena kan kadang itu pemerintahan itu banyak websitenya, tapi masyarakat nggak tahu gitu. Jadi saya yang terpikirkan oleh saya saat ini ya, yang pertama pasti mempromosikan lewat media sosial terlebih dahulu. Setelah itu karena di dinas saya itu ada yang non APBD, itu nanti kita sekaligus bisa memberitahu layanan-layanan yang akses biasa itu. Jadi bukan hanya lewat sosial, tapi dari mulut saat tatap muka. Dan kita ada banner yang apa namanya eh, apa namanya website website apa sih yang di jadi tunjukkan ke barangkali berminat mengunjungi website gitu. Nah, Ada. cintanya ya, kalau misalnya udah ada apa pameran digital itu, pameran apa offline-nya tetap ada apa enggak? Kira-kira tetap perlu apa enggak? Eh, Sekali-sekali pastinya kita perlu karena pameran kearsipan pun dinilai juga ya. Saya pun kalau untuk penilaian arsip sendiri belum paham untuk mekanismenya yang pameran fisik karena jujur saja itu bukan bidang saya. Eh, tapi dari yang tahun ini saya mengamati untuk pameran fisik pun ada penilaiannya dari arsip nasional atau eh, bidang atau lembaga yang menaungi arsip-arsip seperti itu, teman-teman. Jadi saya rasa tetap perlu karena juga untuk menggait masyarakat setelah melihat arsip pameran arsip secara fisik kita bisa arahkan ke apa namanya arsip digital apabila belum puas melihat arsip secara fisik karena juga bisa terbentur oleh waktu. Mbak Sabrina, mungkin ada yang Ya. saya tanyakan terkait pameran secara online via website tersebut. Apakah masyarakat diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk pencatatan berapa orang yang telah mengakses website tersebut atau bagaimana? Eh, kita tidak ada, kita tidak perlu untuk registrasi ya. Jadi memang benar-benar apa namanya buka ya langsung berisi pameran arsip dan juga informasi deskripsi arsipnya tersebut. Tidak ada apa namanya, tidak memerlukan registrasi atau apapun itu. Ada lagi teman-teman. Hmm. Cukup kayak lanjut. Terima kasih atas segala saran, masukan, dan pertanyaannya. Oh ya, teman-teman ini karena kayaknya sudah banyak diskusi kita kali ini, kita bisa lanjutin nanti diskusinya di lain waktu. Jadi kita cukupkan aja diskusinya sampai sekarang. Oke. Jadi selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Wah, Ya, terima terima kasih. kasih semuanya.